Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqad dunya mazra'atan lil amali wa ja'ala al-akhirata daral jazaa'i. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil khalqi wa sahibish syafa'ati wa alihi wa ashabihi al-mujahidina li'ila'i syari'ati amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Hikmah yang ke-21, Imam Ibnu Athaillah berkata, la tastaghrib wuqu'al aqdar madamat fi hadhihi ad-dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahaqqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Apa kata Imam Ibnu Athaillah? La tastaghrib, jangan merasa aneh. Wuqu'al aqdar, terjadinya macam-macam kesulitan fi hadhihi dar, di dalam kehidupan di dunia ini. Jadi jangan merasa aneh. Fa innaha, maka sesungguhnya ya, yang ada di dunia ini ma abrazat illa ma huwa mustahaqqu wasfiha, bahwasanya yang muncul di dunia ini yang menjadi hak untuk kita nikmati itu cuma sifat-sifatnya baik, ya, tidak kepada zat-zatnya. Nah, ini pesan Imam Ibnu Athaillah kepada kita. Kalau seandainya kita di dunia ini, Pak Yul, merasakan ngapola dunia ini kok bagi aku terasa sulitnya, ngapola kadang-kadang masalah silih berganti, kadang sakit, kadang sehat, kadang senang, sedih, habis sedih, senang, baru senang, lah sedih lagi, sedih lama, tak berhenti-berhenti, lagi baru senang dikit, lah sedih lagi, barulah dapat, contohlah, gaji baru diterima tanggal 1, belum nyampe malam, lah habis, ya, nasib Pak Yulnen. Ya. Maka la tastaghrib, jangan merasa aneh dan jangan merasa kayaknya ini tidak mungkin sebenarnya. Jangan. Semua perubahan, semua kesedihan, kata Syekh Ahmad Zarruq, di dunia ini hal yang wajar, ya, hal yang wajar. Wa hadhihi wa adam istighrabin nakadi fiha innama yakunu bi tawtinin nafsi ala anna dzalika huwa aslu wujudiha. Kenapa kita jangan aneh? Dan kita, kata Imam Athaillah, harus menanamkan rasa tidak aneh ini. Kenapa? Ini menanamkan diri kepada kita bahwasanya aslinya dunia itu inilah. Jadi aslinya dunia itu kelelahan, kesulitan, kecapean. Jadi kalau kita nengok anak kita nakal, sejatinya aslinya anak tuh ya nakal. Ya. Kalau kita nengok, ngapo nyari rezeki itu sulit? Ayo, jangan jalan depan kamera. Ya. Ngapo rezeki itu sulit? Karena memang aslinya
Dunia itu sulit. Oh ya Allah, bini aku nih sulit nian diatur. Ya memang itulah aslinya. Jangankan diong kita lagi sulit diatur. Ya, kalau ada aturan marah baik. Aturan tuh untuk orang lain baik, oh jangan untuk kita. Lah. Ya. Tuh. Jadi aslinya dunia ini inilah. Kalau kita nengok dunia ini sakit, kita di dunia ini sakit, ya aslinya itu. Ya. Jadi jangan aneh. Karena semua yang ada di dunia ini yang nilainya sedih, yang nilainya penuh dengan kesulitan, sejatinya inilah dunia. Makanya ini ada sebuah syair bagi orang yang hidup di dunia. Yumatsalu dzul lubbi fi lubbihi syada'iduhu qabla an tanzala. Hei manusia yang ada di dunia, kalau kamu cerdas, kalau kamu pinter, wong yang pinter hidup di dunia itu apa? Merasa sedih lebih dulu sebelum kesulitan itu datang. Maksudnya merasa sedih itu apa? Sudah siap untuk apa? Untuk sedih. Makanya kami punya kiai, namanya Kiai Haji Ahmad Syahiduddin. Ketika kami di pondok apa? Santri-santri, siaplah menghadapi kemiskinan. Karena kalau kamu kaya, itu hanya keuntungan. Santri-santri, kamu siaplah berada di derajat yang paling rendah. Kalau kamu punya jabatan, itu hanya sekedar keuntungan. Karena sejatinya, hidup kamu tuh miskin. Yang maha kaya tuh Allah. Sejatinya, kita ini wong rendahan galau. Karena yang maha tinggi, walaupun jabatan kamu tinggi, kata kiai saya tuh, tetap kamu adalah wong hamba seorang hamba. Jadi apa namanya? Kita ini kalau memang cerdas, dari sekarang dokter harus siap menerima kesulitan. Ayat yang kita baca, inna ma'al usri, apa awalnya? Usri, apa usri itu? Sulit, susah payah kalau. Punya rumah besar, senang. Tapi ngurusnya sulit. Nak nyapunya berapa pembantu tuh, nyapu yang depan, nyapu yang belakang. Maka ada Ustadz Faris Khairul Anam di Malang itu. Dia baru nak bangun pondok, minta petunjuk sama seorang kiai. Apa kata kiai? Pesantren kecil punya resiko, pesantren besar punya resiko. Yang kau tengok jangan punya pesantren besar dan kecilnya. Yang perlu kau fahami apa? Resikonya. Nah, jadi hidup di dunia ini mah itu. Punya istri, jangan ditengok seneng punya istrinya. Resikonya, itu siko. Apalagi dulu, emang yang seneng juga dia tuh. Ya, seneng. Nah, mulai tahu Pak Sarman. Inilah berencana katanya nih, denger ngaji inilah juga jadi. Ya, artinya yang ditengok tuh jangan cuma nengok apa yang menjadi hayalan manusia. Jadi seneng salah Tuhan, seneng, bahagia itu sebenarnya apa? Hayalan kita, keinginan kita baik sebenarnya. Ya. Karena kalau nak seneng nian bukan di dunia, kaget di akhirat. Makan tidak perlu masak, tidak perlu belanja, ya. Menikmati segala kenikmatan tanpa harus susah payah, itu nanti di akhirat. Kalau di dunia nih belum punya rumah, susah payah, sudah punya rumah, susah payah. Apa susah payahnya? Jaga rumah. Punya santri, tidak punya santri, susah payah. Sudah punya santri, susah payah pula. Ngatur supaya tidak kabur. Kalau tidak galak santri yang kabur, jangan ada santri. Lah payah pula. Ternyata dulu nunggu santri susah. Mak inilah banyak santri. Jadi ternyata dokter yang ditengok tuh jangan banyak santrinya.
Jangan sedikit santrinya yang ditengok apa? Nak dikit, nak banyak, ada kesulitan. Sedikit karyawan, pening kepala. Banyak karyawan, pening kepala. Sedikit bini, banyak bini, pening kepala. Tak punya mobil, pening kepala. Banyak ada mobil, lah pening kepala mulu. Apalagi lah ketemu waktu bayar pajaknya. Nah, selesai. Radiator bocor, lah pening kepala mulu. Ban pecah, pening kepala. Jadi memang pokoknya nih. Nah, orang yang cerdas, dan Pak Ari jangan ngatoi aku. Ya, orang yang cerdas artinya apa? Sudah sadar ini sebelum kesulitan itu turun. Ya, ini yang cerdas. Jadi kita ini sebenarnya ngaji ini sebenarnya sebelum memahami kalau dunia ini punya kesulitan. Jadi kesulitan itu sebelum datang kita harus paham bahwasanya akan ada kesulitan. Jadi kalau kena kesulitan tuh tak dunia. Ya, ada masalah dunia. Tidak ada sedunia. Ya. Suami mati dunia. Orang tua mati dunia. Istri mati. Ngapa jawaban Pak Yul tuh senang itu? Baiklah bahaya ini. Aku lagi curiga. Fa inna zalat baghtatan lam tur'ihi lima kana fi nafsihi mathal. Ketika kesulitan itu datang tiba-tiba tidak mempengaruhinya. Kalaupun sedih manusiawi, tidak harus meratapinya. Ya. Tidak harus meratapinya. Maka jangan heran kalau ada orang seperti Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dia punya tanah, diakui oleh seseorang. Anaknya Habib Salim, anaknya namanya Habib Salim bin Umar, datang ke Habib, sudah saya urus. Nampaknya dia masih ngaku tanah itu milik dia. Jadi sama mana Habib? Dia baca sama mana ya? Ya sudah, kasihlah tanah itu sama dia. Wudu, kata anaknya. Nah sama? Ya aku tidak galak perang sesama tetangga hanya gara-gara tanah. Nah kita tidak sampai level ini. Aku yakin belago dulu, ribut dulu. Nah susah. Ngapa? Ini syair bukan cuma sekedar dibaca, tapi sampai apa? Karena level-level mereka itu sebegitunya. Ya, sebegitunya. Pernah satu cerita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mobilnya mogok. Mogok di tengah padang pasir yang jarang dilewati lalu lalang mobil. Tus. Radiatornya tuh pecah. Hah? Sopirnya panik. Takut kena marah kan? Jangan-jangan tidak diisi, tidak dicek radiator. Yang murid di belakang lah panik juga. Tapi Habibnya duduk tenang, keluar, baca tahlil. Yang jemputan lama juga datang. Ya. Nah, kalau kita jangan tulang. Udah kau tengok radiator dia rolon nih, kau ini bengak nih. Kok tahu nih? Ya aku cak itu masalahnya. Anu apa dengan mobil yang ku salai dulu pokoknya sopir. Aku udah dicek. Wah, panjang cerita tuh. Tapi duduk dengan tenang. Kenapa? Karena mereka dzulubi, apa dzulubi? Punya kesadaran, kecerdasan. Kenapa? Seperti ini inilah dunia. Pasti akan terjadi. Pasti terjadi. Makanya kalau orang nak jalan, macet, macet, tidak jalan. Ya, tidak jalan. Aidemlah. Kita ini payah nak ngajak tetangga untuk sholat ini, untuk dakwah ini. Payah, kita ditegur, di musuh tetangga mulu. Ya sudah, tidak jadi pendakwah mah ini. Tidak jadi ini pendakwah. Ya, tidak jadi. Nak jadi pendakwah, nak jadi pedagang. Aku tuh bukan apa-apa, malu nawari minyak wangi. Tidak berjualan. Ya, tidak
tidak berjualan. Mohon maaf, yang melacur diri, santai baik jualan. Hubungi kami. Ya, jadi kita. Ngapa yang jualan minyak wangi malu? Ya. yang melacur diri malah berkata, hubungi kami. Ingin pelayanan Anda? Wah, bagus pula. Uji Pak Yu, tahu dari mana Ustaz Mami? Pernah di Jakarta lagi lampu merah tuh, saat Pak pijit, oh ya, daun-daun muda, nah gitu. Cak mana nak ngubunginya gitu. Ini nomornya. Tidak jauh loh kok Pak dari sini, ya gitu. Untung agak nolak dikit waktu itu, mendak tuh laju juga. Ra'al amra yufdi ila akhirih. Orang yang seperti ini kalau ketemu dengan masalah yufdi ila akhirih, dia jalani sampai nunggu akhirnya kemana. Artinya tidak putus asa. Ya. Nah, ditengok, aku difitnah, aku dituduh, aku ketemu kesulitan. Ya Allah, aku nak tengok kemana nih akhirnya. Ditunggu akhirnya. Jalan di satu lembah, kemana lah ujung lembah nih? Tidak ditengoki lembah yang ada ini, jalan terus ditengoki ujung lembah tuh apa? Oke ya Allah, kau caknya nyiptakan aku ini miskin ini, aku tengok nih ujungnya apa kan gitu? Miskin nian atau cak mana nih kira-kira? Ya, ditengok, terus berjalan, ya seperti dokter kemarin ingonannya dimakan biawak. Ya, jangan berhenti ngingon, jangan berhenti melihara. Aku nak ngingon, aku nak tengok seberapa banyak nih biawak yang Allah kirim untuk makan ingonan aku ini. Aku nak tengok. Cuma mohon maaf ya Allah, kalau kemarin ayam kampung, ini ayam negeri be, agak saro modal, tidak apa-apa. Tapi nak aku tengok nih, sampai mana ini kesulitan apa? Masya Allah, ya. Sampai sebegitunya. Tapi kalau wong bengak, cak mana kalau wong bengak yang tidak ngerti tentang dunia? Wadul jahli ya'manu ayyamuhu wa yansa masari'a man qad khala. Hati-hati kalau wong yang tidak ngerti tentang dunia, bang. Dia merasa aman be hari-harinya. Ketika Allah kasih sehat, aman-aman baik, ya. Ketika dikasih rezeki, aman-aman baik. Dia tidak siap-siap akan menemukan apa? Kesulitan yang akan dihadapi. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti ini. Ya. Makanya orang-orang yang cerdas itu, Bang Rosik, sudah mempersiapkan. Kalau nanti ada kesulitan, kalau nanti ada apa? Ada begini. Selain kesiapan mental, sudah punya kesiapan. Seperti orang berperang. Ada plan A, ada plan B. Karena perang itu jangan berpikir menang, berpikirnya apa? Kalah. Maka orang-orang yang ahli perang itu seperti Khalid bin Walid, yang aku tahu perang itu mati, dia kata hidup, maka sudah. Maka nasihat Sayyidina Abu Bakar kepada Khalid bin Walid apa? Ihrisil mauta fa innahu yafirru minka. Kejar kematian itu, nanti mati itu dewek lari dari kau. Yang namanya hidup di dunia ini yang kata kiai aku tadi, miskin. Ya, jangan berpikir kaya. Hidup di dunia ini miskin. Jangan berpikir kaya. Dan sekayo-kayonya kita kalau Allah nak buat miskin, mudah. Kami dapat cerita dari seorang dokter yang bersalin, dokter Jasman di Wisari. Waktu bawa istri lagi hamil periksa ke situ. Apa kata dia? Allah itu memang ya katanya, jangan gaya padangnya. Kalau nak ngabisi harta wong cepet nian. Memang apa? Wak? Iya, punya dulur, punya keluarga. Bangun rumah di Padang. Bangun, Masya Allah. Bangunan tuh mahal puluh miliaran bangun rumah itu. Subhanallah, yang waktu gempa besar itu, barulah jadi rubuh. Habis gano miliaran tuh nih. Semen, bata, keramik, bagus-bagus. Mana lagi nak mumutnya itu? Nah, begitu.
Lah iya pula. Jadi ya, tu'til mulka man tasya wa tudhillul wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah kalau nak ngenjuk ya, sekehendak Allah terserah. Nak ngangkat derajat seseorang terserah, seperti yang saat ini. Ya Allah, sekedar ngomong baca, kamu nanya, terkenal. Kamu bertanya-tanya, ya. Sampai yang kemarin aku ngomong, cak mana jadi kita nih supaya terkenal nih ceramah nih. Apa nak ada yang, kamu ahli surga. Ya, ditambah lagi ada yang sosok terbaru sekarang ini. Yang inisialnya Fajar itu. Ya, saya tidak punya sosok entah apa. Oh ya Allah, ngapu. Kadang-kadang, oh ini dia dunia. Ya, jadi inilah dunia ternyata. Seorang dokter yang bisa nyehatkan wong banyak, orang-orang pintar, cerdas yang bisa menciptakan pesawat, kadang-kadang difitnah secara politik, boro-boro nak terkenal. Hah? Mas Yudi lah dari dulu nak terkenal. Inilah minum kopi cangkir plastik di masjid ini. Inilah. Jadi makanya aku bikin status tuh apa? Yang ndak sekolah jadi bos, yang sekolah jadi karyawan. Jadi mana nih nak sekolah terus apa tidak nih kira-kira? Ya, yang ndak sekolah jadi bos, yang sekolah jadi karyawan. Jadi mana nih? Sekolah apa tidak sekolah? Ah, ini jadi pertanyaan. Ya. Kalau yang dikejar viral, nah, makanya kita ini harus tahu inilah dunia. Namanya dunia ini inilah. Ya, dunia ini seperti inilah. Hey. Apa kata Imam Junaid? Lastu atabashya ma yaridu alayya minal alam li'anni qad asaltu aslan wa huwa anna dunya daru hammin wa gham wa bala wa fitnah wa anna al-alama kulluhu syarrun wa man hakamahu an yatalaqqani bi kulli ma akrah fa in talaqqani bi kulli ma uhib fa huwa fadlun wa illa fal aslu huwal awwal. Aku tak kaget apa yang akan berlaku pada diriku dari ketentuan alam ini. Li'anni qad asaltu aslan, karena aku sudah punya keasliannya sendiri. Wa huwa anna dunya daru hammin wa ghammin wa bala. Apa keaslian dunia ini? Dunia ini memang tempatnya ham. Apa ham itu? Keluh kesah. Nengok tetangga tak beres, keluh kesah. Jaran buruk, keluh kesah. Cuaca tak beres, keluh kesah. Ya, nih, hujan nih. Bagi kita yang tidak perlu hujan, berdeman, hujan terus. Bagi yang punya sawah, alhamdulillah, hujan terus. Bagi tukang es, ya Allah, tidak laku es kita ini. Hah? Bagi yang perlu dengan hujan, bermanfaat. Kita lagi acara, ya Allah jangan hujan dulu, ya Allah. Ya. Ada yang minta pula, hujanlah ya Allah. Berebut. Ya. Uji malaikat mana ini nak tinjuk ni hujan apa tidak nih kira-kira ini. Hah? Makanya kita ini terbatas kuasanya. Ya tak? Uji tukang angkot lampu kelau lampu merah nih. Uji kita lampu nih lampu merah nih. Ah, Masya Allah. Jadi memang inilah dunia ini aslunya apa? Daru hammin. Daru hammin. Karena kita dewek berkeluh kesah. Seperti wong berkeluh kesah tentang diri kita. Jangan dikira kita baik yang ngeluh kesah istri kita. Istri kita tuh berkeluh kesah juga dengan kita. Uji kita. Ayo dek, tidak sesuai ekspektasi nikah dengan kau nih. Apa uji suami istri kita? Sama kak, aku juga tidak sesuai ekspektasi nikah dengan kau nih. Perasaan aku nikah dengan kau nih cak di film Korea apa cak mana. Ternyata nih, hah? Jadi ya Rabbana ya Karim ya Allah. Jangan dikira uang baik berkeluh kesah dengan
Jangan dikira dokter baik berkeluh kesah dengan wong. Wong juga berkeluh kesah dengan kita ternyata. Ya, berkeluh kesah. Masya Allah. Wa ghammin, apa ghammin itu? Gham itu masalah. Gham itu apa namanya? Itu mendung, kesedihan. Memang dunia ini ya Allah, isinya sebenarnya sedih kan loh. Cuma Allah ngatur sedih itu kapan datangnya. Karena kalau sudah sedih, kenapa sedih itu Allah datangkan apa sesaat-sesaat? Karena wong kalau sudah sedih, satu hari itu ibarat berapa? Tahun-tahun tuh kalau lagi ada masalah tuh. Cobalah kalau wong lagi dirundung sakit hati, tak pacak tidur, tenang, tak pikiran. Itu dia sama aku ya. Selama ini ya Allah. Baru dia sedih sejam, perasaan itu tak katik lagi hari esok. Tak katik lagi hari esok. Ya. Baru punya masalah 2 menit. Seolah-olah tak katik lagi kehidupan 20 tahun yang akan datang. Ya. Memang hari sedih sudah. Sama seperti orang-orang kena didiagnosa dokter punya penyakit apa? Besar. Kau kena jantung kronis. Hilang galau tuh gambaran apa? Bahagia itu hilang galau. Hilang galau. Tidak Mas Yudi. Tuh ada satu apa namanya? Track bisnis ditipu wong. Wah, habis modal aku. Habis modal. Padahal dulu memang tidak katik modal. Dia lupa kalau usaha dia itu tanpa modal. Modalnya apa? Ngutang. Dapat kepercayaan dari orang. Hilang galau. Ya. Maka kita harus sadar. Wabala. Memang dunia ini tempatnya bala. Tunggu baik. Sikok-sikok bala itu datang. Jangan dikira tidak bala. Bentuk balanya beda. Ada yang dengan penyakit. Ada yang dengan Allah, ada yang dengan apa? Aku menghitungnya tidak baca. Cuma Allah tuh apa? Membuat bala itu beraneka ragam macam. Ketika seseorang belum beriman, bala tidak ada. Bala itu. Jangan main-main, jangan dikira tidak bala. Justru itu bala 12. Pakai istilahnya Pak Ari. Ya. Balak 12 itu. Ya. Balak 12. Maka dunia ini balak kan. Kadang-kadang kecil balak itu. Makan iwak, ketusuk, duri. Ya Allah. Ngapa pula nih ketusuk duri? Ada baik balak. Ya. Macam-macam yang namanya balak di dunia ini. Daruhammin wa fitnah. Apa fitnah itu? Ingat. Dunia ini tempatnya berdosa. Isinya dosa kalau di dunia. Isinya dosa kalau di dunia ini. Kadang-kadang dalam ceramah isinya dosa. Dalam sholat isinya dosa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Padahlah suara aku daripada suara Hasan. Timbul. Dosa itu. Ya. Enak. Kata Hasan, kau kuntakku dengan suara kau. Kau nanggung kau. Kau pun udah kalah azan. Dendam. Dosa. Ya. Kalau jago tertahan-tertawa ini. Isi dosa kalau. Coba tengok. Semua kesempatan di dunia ini ada dosanya kalau. Pak Pendi lagi jalan santai. Saat ibu-ibu. Sen kanan belok kiri. Kurang ajar neno. Ibu-ibu sen kiri. Kita tintin nyawap juga deh. Ngapa? Nah, dem. Ya, kita harus sadar. Darul fitnah. Dunia darul fitnah. Lagi nyopir santai-santai. Anak-anak muda atau ada wong yang ceroboh bawa mobil. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku udah mikir mati wong ini.
Ya Allah, memang inilah dunia. Hah? Mang Rosik lagi asik-asik bawa mobil, tiba-tiba ada yang apa? Mobil lewat dari apa namanya tuh? Ngambil start wo. La ilaha illallah. Macam-macam isi dunia. Cak kami lah di pondok macam-macam. Ada yang wali santri itu ngerti, Cak Pak Yul ngerti wali santri. Nah, jarang dia ngintip-ngintip tuh. Karena lah kerjasama dengan satpam, kurang ajar dia. Hah? Ada yang apa-apa tuh nak marah dulu. Aduh, itu bedanya. Kalau yang wali santri yang dari Wong Jawa ada masalah tuh nanya, gimana Ustadz? Anak saya yang ditinju masih hidup? Nah, itu yang Jawa. Ya, kalau yang Wong Dosun lain lagi model. Ay mati anakku tuh saat menyampak main bola. Pacaca main bola lagi nyampak. Macam-macam sikapnya. Kalau nengok yang begini, ini namanya daru fitnah. Datang ada orang kemarin itu punya masalah. Silakan Pak, ada apa? Lah kamu yang cak mano? Lah, dia yang bertamu, dia yang nanya. Wah, dalam hati aku. Kapan nengok ngaji ini? Woi dunia. Iyalah dunia. Kita nanya, dia kan apa? Bertamu. Ya silakan Pak, ada apa? Iya, kamunya yang gimana? Nah, apa gitunya? Gimana? Waduh ya Allah. Ada pula pasien debat dokter. Macam-macam. Ya, macam-macam dunia ini. Ya Allah. Dalam banyak. Oh, ternyata kalau kita nengok main ini ya, tapi itulah, walaupun ngaji ini tidak mudah ketika menghadapi itu tiba-tiba. Makanya Allah memberikan ampunan kepada kita ketika kita nih sadar. Ini ada sebuah hadis dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Ketika Pak Ari tiba-tiba tidak menyadari sesuatu ini berupa dosa. Ya, contoh ada kaget masalah tiba-tiba terceletuk kata-kata yang yang tidak pantas. Sebelum 6 jam, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku minta maaf ya Allah, aku mohon ampun ya Allah. Aku tuh terceplos ya Allah, ini ya Allah, astagfirullahaladzim. Kata malaikat, ya. Dihapus itu. Diganti dengan dia mengucap istighfar setelah. Karena kita ini ada prosesnya. Apalagi orang yang melepas dirinya lepas dari latah yang buruk. Nyantol dikit, pala nenek kau. Nah, ini ada mulu yang mbak ini main ini. Ini kalau memang itu latah karena perilaku buruk yang dia terkeluar dari kendali dan kesadaran kemudian dia istighfar, itu dia dicoret oleh Allah. Kecuali kalau dia mengucapnya dengan sengaja. Makanya ada istilah al-khata, ada istilah an-nisyan. Itu yang tercelepos lagi apa tadi? Terceplos tadi itu namanya al-khata. Ya. Terceplos tadi al-khata. Oke. Waman hakamahu an yatalaqqani bikulli ma akrah fa in talaqqani bikulli ma ahub. Wa min hukmihi Wa min hukmihi an yatalaqqani bikulli ma akrah fa in talaqqani bikulli ma. Maka bagaimana sikapnya? Ya, aku harus siap-siap untuk menemui apa yang aku tidak sukai. Jadi, kalau kita dagang, siap-siap bangkrut. Ya, kalau kita dagang, siap-siap bangkrut. Kalau kita ceramah, siap-siap tidak didengar. Siap-siap tidak didengar. Ya, pokoknya siap-siap untuk yang terburuk. Ya. Tapi kalau seandainya aku bertemu dengan yang aku cintai, bahwa fadlun, ini adalah hanya keuntungan. Makanya kalau kita punya mobil, punya harta, itu ditulis hadza min fadli rabbi. Ini hanya sekedar kasih sayang Allah. Sebenarnya aku tidak punya apa. Makanya kalau punya rumah ditulis masya Allah, biar tidak kena ain. Ya, hadza min fadli Rabbi, tapi menyebut hadza min fadli Rabbi itu menyadari ini pemberian Allah. Ini kadang-kadang mulutnya hadza min fadli Rabbi, tapi hatinya ya hadza min fadli Rabbi.
Artinya, inilah kehebatan aku. Beda artinya. Ya. Ada min fadli Rabbi. Bunyinya tawadhu, tapi isinya apa? Takabbur. Ya, aku ini sebodoh-bodoh, aku ini alhamdulillah dihormati aku di sini. Lah, kenapa laju? Laju ada ujungnya itu. Ya, ada ujungnya. Ini kata Imam Junaid. Fa in tawattana al-'abdu 'ala dzalika sara syughluhu faraghan wa ta'abuhu rahatun. Ya. Wa la yasila ila dzalika illa bi tatabbu'i awsafiha bil fikri sahih hatta yathbuta fil nafsi thabatan la yumkinu al-infikaku anhu. Kalau seorang hamba sudah menyadari ini, ya, sara syughluhu faraghan, maka kesibukannya akan menjadi apa? Menjadi bernilai apa namanya? Kosong gitu loh ya. Maksudnya tuh kesibukan ini sebenarnya tidak punya arti apa-apa. Sedangkan kesulitan yang dihadapi itu menjadi apa? Menjadi istirahat. Jadi dibalik. Ya. Kesibukannya adalah bernilai apa? Bernilai sesuatu hal yang kosong, kesulitannya menjadi istirahat. Maksudnya gini, ketika kesulitan itu datang, menjadi apa? Rohah bagi dia. Kenapa? Ya inilah aslinya. Ketika ada masalah, ya sebenarnya inilah aslinya. Gitu. Ya, inilah aslinya. Ketika diberikan sesuatu, menganggap ini tidak ada. Sejatinya hanya tidak ada. Tidak ditipu dayakan. Tidak ditipu dayakan. Maka yang punya harta, siap-siap kehilangan. Yang punya apapun siap-siap untuk kehilangan. Apa baik? Siap-siap. Siap-siap kehilangan. Bisa jadi hilang sebelum mati, bisa jadi hilang setelah kematian. Ya. Mintalah kepada Allah, mudah-mudahan dijaga. Nah, ngambil sedikit nasihatnya dari Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Apa kata beliau? Ya, kenapa kita jangan aneh dengan adanya kesulitan di dunia ini? Pertama, hakikat dunia ini adalah daru taklif. Dunia ini tempat di mana Allah memberikan beban kepada hamba. Contoh, sholat. Maka jangan heran, di dunia ini Allah kasih perintah-perintah. Perintah sholat yang wajib. Perintah apa lagi? Perintah puasa Ramadan. Allah kasih perintah membayar zakat. Allah kasih perintah bayar haji. Karena dunia ini darut taklif. Tempat di mana Allah akan memberikan beban-beban. Itu dalam bentuk amalan. Dalam bentuk perasaan, Allah kasih sifat-sifat yang mungkin tidak kita sukai. Kenapa? Tidak akan ada kata sabar kalau tidak kata apa? Kesulitan. Akan disebut sabar kapan? Kesulitan. Aman duit ado, ngopi pacar. Ya. Segala apa yang dikendaki ado, itu tidak sabar namanya. Belum ketengokan sabarnya. Mana kau nih? Diambil tanah sedikit. Sabar. Yang diambil cuma makanan di pucuk piring, tidak marah dia. Ambillah. Kita baca beli lagi. Tapi nanti Allah akan menguji orang yang banyak hartanya ini. Diambil sesuatu yang paling dia takut kehilangan. Entah, kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Apa yang membuat teruji kesabarannya? Ya. Apa yang membuat dia teruji kesabarannya? Masya Allah. Makanya di zaman, kalau tidak salah, Sayyidina Urwah. Ada seseorang, istrinya meninggal, anaknya meninggal, hartanya dia habis. Ya, hartanya habis. Ketika hartanya habis, dia masih tetap menjadi hamba Allah. Apa jawabannya? Kau sampai segini kok begitu sabarnya? Aslinya aku tidak punya. Aslinya aku tidak kata istri. Aslinya aku tidak kata anak. Oh, itu aslinya. Jadi ketika apa yang ada, itu bukan aslinya sebenarnya.
Itu bukan asli. Ketika kita ada istri sekarang ini bukan aslinya, bukan aslinya kita. Aslinya kita tidak punya istri. Ya. Ketika sekarang kita punya harta, aslinya kita tidak punya. Rumah itu punya. Nah, kenapa Allah tarik itu? Nah, ditengok dari punya, dari tidak punya ke punya, dari punya tidak punya. Makanya dalam Al-Quran apa? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa'ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Mati, hidup lagi. Tidak punya, punya. Tidak punyakan lagi, nanti dijadikan oleh Allah punya. Maka ini darut taklif. Allah tengok dengan sholatnya ditengok. Allah tengok dengan puasa Ramadannya ditengok. Allah tengok, ya, nanti bagaimana dia dengan kewajibannya. Bal ja'ala minha qa'ata imtihanin injaza ta'bir. Lebih daripada sekedar perintah, Allah telah menyiapkan qa'ah. Apa qa'ah itu? Ruang-ruang ujian. Ruang-ruang ujian. Jadi ruang ujian itu darut taklif. Diuji kaki oleh Allah. 1, 2, 3, 4. Selagi masih hidup Pak Yul, ruang ujian masih ada. Ya. Berhenti diuji oleh Allah. Kenapa? Itulah nerimo rapot. Ya. Lah nerimo rapot. Jadi kalau Pak Yul, kapan hari nerimo aku rapot? Aku datang. Insya Allah aku ngantarnya Pak Yul. Jadi tidak usah nak nunggu siapa yang ngantarnya Pak Yul. Kami yang duduk di sini insya Allah ngantar. Mudah-mudahan Pak Yul panjang umur. Amin. Wong yang lain mati dia dewean. Nah, maka ayat Allah, la tublawunna fi amwalikum. Ya, sudah pasti kamu akan diuji. Urusan harta, urusan diri akan diuji oleh Allah. Hakikat yang kedua, anna sya'na fi hadhil hayatid dunya idnun. Hakikat dunia itu adalah izin. Cuma izin ini ada batasnya. Hakikat dunia ini apa? Izin semata, perizinan. Tapi ingat, izin itu ada batasnya. An yakuna mahdudatan, tentu dunia ini karena dia tergantung dengan izin, ada batasannya. Boleh makan kambing, boleh makan sapi, boleh makan beberapa makanan hewan. Yang ini tidak boleh. Boleh laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual, tapi ada syaratnya. Ya. Ada kan itu? Ada batasannya. Kenapa ada batasan? Karena ini dunia. Semua ada izinnya. Ada batasannya. Mertua punya batasannya. Mantu punya batasannya. Bos punya batasannya. Karyawan punya batasannya. Karena dunia ini darul izni. Tempat di mana izin Allah berlaku. Maka jangan heran, ya, dunia ini terbatas dengan waktu. Dan kita, aku nak nanya ini sebagai penutup, kita tuh ada jalannya, jalan tuh ada pembatas-pembatasnya. Maka dunia ini tempat lewat sesuai dengan izin. Yang ini boleh dilewati, yang ini jangan. Ya, maka kalau nak nengok kenapa dunia ini kadang-kadang serba terbatas, sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke lah. Inilah kajian kita. Insya Allah akan kita lanjutkan besok dengan kalimat fa'innaha ma'abrozat. Apa dia maksud kata-kata ini? Ya. Yang pasti Imam Ibnu Athaillah mengajak kita siap-siap dengan segala kemungkinan buruk dalam hidup ini. Berhentilah berhayal yang tinggi-tinggi, berharap yang tinggi tidak jadi masalah. Makanya di dunia ini jangan pernah bilang, ya Allah jangan ada masalah dalam hidup aku. Allah makin enjuk dengan masalah. Tapi ya Allah kuatkan aku dengan setiap masalah yang hadir. Makanya doa yang terbaik itu doa akhir Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Nah, untuk kajian ini doa kita. Minta, ya Allah, ya aku tahu dunia ini pasti kalau akan datangkan apa kesulitan demi kesulitan, maka baca doa itu. Baca doa itu.
Jangan nak minta baik doa itu, tapi juga nak minta kesiapan. Semua yang Allah berikan bisa jadi menghancurkan kita. Semua yang Allah berikan bisa jadi juga sebab untuk apa? Menjadi mulianya kita. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, karena lupa apa hakikat dunia yang ada pada diri kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami yang kadang-kadang kami merasa kaget, aneh ketika ada kesulitan yang datang pada diri kami. Padahal dunia adalah tempat kesulitan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, beri kami kesiapan ya Allah untuk menghadapi hal yang paling sulit dalam kehidupan ini ya Allah. Mudah-mudahan ketika kesulitan itu kami menjadi orang yang sabar. Ketika ada kemuliaan darimu ya Allah, kami menjadi orang-orang yang bersyukur, meyakini bahwasanya itu adalah pemberian darimu ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari hati kami segala sesuatu yang membuat kami merasa memiliki, padahal itu adalah sekedar izin, pinjaman darimu ya Allah, yang pada saatnya pasti ada batasnya, akan kau ambil kembali ya Allah. Ya Rahman, ya Karim, kami yakin ya Allah, apa yang menjadi rizki kami belum tentu jadi rizki anak-anak kami ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, bukalah rizki anak-anak kami tersendiri, dan bukalah pula rizki kami sampai akhir hayat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Pak Yul jangan merasa sekarang tidak punya, anak kita kaget tidak punya. Dia ada rizkinya masing-masing. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.